Assalamualaikum, kembali lagi di Rehlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum, hari ini jam 5:30 subuh saya akan melakukan goes di dekat rumah, yaitu Bukit Ligar. Dan ini adalah salah satu perumahan yang cukup padat ya. Baru keluar sudah diberi jalan nanjak, jalannya aspal. Oke, sedikit review tentang trek kali ini. Sebelumnya saya melakukan goes ke daerah perumahan, yaitu jalanan aspal luas dan mulus, dan sekarang masuk ke daerah atau jalan makadam ya, jalanan tanah, dan bisa dilihat kiri kanannya yaitu masih banyak rumput hijau. Dan sangat disayangkan ya, ada beberapa sampah yang berserakan. Padahal ini bukan tempat pembuangan sampah, teman-teman. Oke. Udara di sini sangat dingin ya, sejuk karena masih pagi, tapi cercah cahaya matahari sudah menampakkan dirinya yang begitu indah. Dan ini salah satu tempat yang cukup tinggi di daerah saya ya, makanya daerahnya yaitu Jalan Puncak atau Pasir. Karena di sini memang bukan tanah merah saja ya, ada bebatuan dan pasir juga, kayak di pantai. Tapi kaya ya, jauh dari benar ya. Dan di sini kita bisa lihat itu ada tanah kotak, itu tempat ngetren kalau orang Sunda bilang, yaitu tempat bermain balapan merpati ya. Mungkin bagi teman-teman sudah hafal ya, tempat seperti ini adalah tempat mengadu burung merpati. Oke, bisa dilihat ada saung-saung kecil, tapi karena sekarang masih subuh ya, mungkin orang-orang masih terlelap tidur, maka dari itu tempatnya masih sangat sepi. Tapi tempat ini memang salah satu yang direkomendasikan karena sudah memang paling atas dan tempatnya juga cukup luas. Maka dari itu bisa dilihat di langit-langit atau di langit tidak ada begitu banyak hambatan. Makanya sangat senang ya merpati ekselerasi ya, itulah pokoknya, kurang paham. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Sebetulnya tempat ini dulunya yaitu tempat bermain layang-layang ya, tapi karena ada yang punya hobi lain yaitu bermain merpati, maka dari itu tempat ini dialokasikan atau digunakan oleh penghobi merpati. Tapi sebetulnya sih masih ada yang main ya layang-layangnya, cuman agak ke pinggir ya mainnya, dan tempatnya malah lebih sempit. Oke, kita bisa lihat ya makadam, batu-batuan, dan ini nih yang sangat saya sayangkan, sampah sangat berserakan. Sekalipun ya bisa berkah bagi pemulung, tapi malah merugikan bagi pengguna jalan yang lain karena baunya yang tidak sedap, dan ya ada yang membakar. Bagaimana kalau kebakaran itu melanda kemana-mana? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Di sebelah kiri saya ada rumah megah ya. Ini rumah yang cukup sepi sebetulnya di daerah sini ya, tapi kurang tahu nih mengapa mereka malah membuat rumah di sini ya, atau hanya ingin mendapatkan view yang bagus. Bisa jadi teman-teman. Tanamannya cukup besar ya, seperti untuk memberi para hewan raksasa. Masih sejuk, masih dingin, tapi menyegarkan mata ya, dan memperbaiki pernafasan hidung karena sudah lama sangat sumpek memakai terus masker ketika di jalan raya. Alhamdulillah masih ada tempat seperti ini yang bisa dinikmati oleh diri pribadi dan orang lain. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup dan menikmati salah satu kekuasaannya, yaitu menghirup udara segar. Dan saya gunakan kesempatan ini untuk menggoes sekalipun dekat rumah dan mungkin hanya sebentar, tapi tidak apa-apa.
Yang penting istiqomah. Sebelumnya daerah sini dilanda hujan ya, maka dari itu areanya atau tanahnya cukup basah. Tapi tidak apa-apa. Justru trek seperti ini yang sangat saya rindukan ya. Karena memang MTB itu adalah masuk tanah bos ya. Jadi kalau tidak bertemu tanah asal gimana gitu ya. Seperti sayur kurang garam ya. Apalagi kalau sayur itu kurang bakso dan kurang sosis ya. Maka dari itu ketika menemukan trek seperti ini, Masya Allah, sangat menarik sekali. Malah membuat saya ketagihan. Sekalipun saya cukup sering jatuh ya, tapi tidak apa-apa ya. Karena ketika jatuh bisa bangkit lagi. Dan karena di pinggirnya ada tanah dan rumput, mudah-mudahan tidak terlalu sakit. Kayak kita masuk ke trek yang ada rumput-rumputnya. Tapi sebetulnya ya, ini malah agak licin juga. Karena rumput itu bukan mengandung, ya ada itunya lah, embun-embunnya gitu kan. Tapi di sisi lain bisa membersihkan ban sepeda. Tapi sisi lain juga harus hati-hati ya kawan ya. Karena jatuh di tanah tidak seindah jatuh cinta, anggore babak menyeri bos. Sekalipun ini treknya tidak terlalu menurun, tapi tetap safety ya. Jaga pengereman dan jaga konsentrasi, tetap fokus, jangan lihat ke kiri ke kanan ya, karena di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada yang bisa dilihat lebih. Ini hanya rumput-rumput kecil saja. Tapi di sini sebetulnya suka dipakai motor kayaknya ya, karena ini sudah ada tapaknya, jejak kaki. Nah sebelah kanan itu ada jalan lagi, yaitu ke perkebunan ya. Perkebunan cengkeh, cabe, pohon pisang, dan ada tempat pemancingan juga. Dan di sini juga sebetulnya ada kebun ya sebelah kanan. Dan bagi kalian yang belum tahu, trek ini sebetulnya sangat berdampingan dengan perumahan ya. Jadi bagi kalian yang mau goes terus merasa sumpek di area perumahan, ini bisa menjadikan rekomendasi kalian. Cukup ya, berdamai treknya makadam, tanah, banyak pepohonan, rumput, dan udaranya segar bos. Dan sebentar lagi ya, akan mengakhiri trek makadam ini. Sebetulnya sih sangat pendek ya, tapi nggak apa-apa lah, kita syukur saja. Oke, itu ya, itu adalah trek terakhir dari makadam di tengah perumahan. Nah, kita sudah mulai masuk ke area perumahannya, tapi masih ada sedikit. Di depan ada perkebunan juga ya, tapi hanya sedikit. Dan di sini bisa dikatakan tempat paling favorit untuk bermain layang-layang, karena sebelah kanannya itu langsung jurang dan view-nya ke kota Bandung sangat mantap, sangat luas dan tidak ada hambatan seperti kabel listrik dan lain-lain. Dan di sini memang sangat sering dipakai untuk bermain layang-layang. Tapi ini adalah peringatan kepada para pemain layang-layang untuk tidak bermain lagi di sini, karena banyak kasus kabelnya meledak ya, dikarenakan yang bermain layang-layang itu memakai kawat rem sepeda salah satunya, maka dari itu bisa menyebabkan kabel listrik meledak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ketika gue subuh hari ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.